Saya Putri Kelestari dengan NIM 21010200058. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem keuangan di Indonesia. Sistem moneter adalah hubungan kait mengikat antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Fungsi utama sistem moneter: yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran dan efisien, sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, sebagai peraturan dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, melaksanakan politik otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter, dan juga sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, dan masyarakat. Fungsi pokok otoritas moneter ada 4. Yang pertama, mengeluarkan uang kertas dan logam. Yang kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Yang keempat, mengawasi sistem moneter. Jenis-jenis bank. Berdasarkan fungsinya, bank terbagi menjadi 3. Yang pertama, bank perkreditan rakyat. Yang kedua, bank sentral. Yang ketiga, bank umum. Berdasarkan bank campuran kepemilikannya, ada 4. Yang pertama, bank asing. Yang kedua, bank pemerintahan. 3, bank swasta nasional. Keempat, bank koperasi. 3, berdasarkan kegiatan, bank konvensional operasional, yaitu bank syariah. Pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan amanat dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia berhak memeriksa semua catatan dan berkas-berkas yang ada, baik secara berkala maupun setiap waktu jika diperlukan. Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berikut tujuan Bank Indonesia. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah memiliki 2 dimensi. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tugas Bank Indonesia ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang: yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang. Yang kedua, menetapkan tingkat diskontan. Yang ketiga, menetapkan cadangan wajib minimum. Dan yang terakhir, pengaturan kredit dan pembiayaan. Kebijakan nilai tukar. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayar untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan pada kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, diantaranya berupa: yang pertama, dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua, dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Yang ketiga, dalam sistem nilai tukar pengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi.
Selanjutnya, kewenangan mengelola cadangan devisa. Dalam pasal 13 Undang-Undang BI, dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia yang di antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Selanjutnya, penyelenggaraan survei berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset, dan survei lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik pembayaran. Tugas mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang untuk 3 hal. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem membayar untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Selanjutnya, pengalihan tugas pengawasan. Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tugas lembaga pengawasan independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengolahan dana masyarakat. Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas yang pertama seorang gubernur, kedua seorang deputi gubernur senior sebagai wakil gubernur, yang ketiga minimal 4 orang atau maksimal 7 deputi gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan apabila dihadirkan sekurang-kurangnya lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur sebagai satu forum pengambilan keputusan tertinggi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan baik bicara tanpa hak suara, dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan lain yang prinsipil dan strategis seperti kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan. Anggota Dewan Gubernur harus tunduk pada ketentuan pelarangan. Yang pertama, antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau besan. Yang kedua, anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang yang pertama, mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun. Yang kedua, merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukan wajib mangku jabatan tersebut. Dan yang terakhir, menjadi pengurus dan atau anggota partai